Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Di saat orang itu menutup payungnya, ternyata itu adalah Liu Qingzu. Liu Qingzu pun bertanya siapa Black Lion dan mengapa Black Lion menyerang mereka. Black Lion pun tersenyum dan melihat dari pakaian Liu Qingzu. Liu Qingzu bukanlah orang lokal sini. Dengan ini, kemungkinan besar Liu Qingzu adalah hama yang menghancurkan pangkalan kuil Buddha Jinsan. Black Lion segera meminta Catfish dan Aries untuk menghancurkan dua serangga busuk itu dalam waktu 3 detik. Mereka pun mengerti dan segera maju. Liu Qingzu dan Chu Jiao pun bersiap dengan serangan ini. Catfish menyebut bahwa perempuan sebagus ini sayang kalau dibunuh. Paling tidak dirinya nikmati lebih dulu sebelum dibunuh. Liu Qingzu yang menahan serangan Catfish pun tidak menduga serangannya sangat kuat. Chu Jiao segera melepaskan Ice Wall ke depan dan meminta pria mesum ini untuk menjauh. Namun tak perlu waktu lama bagi Black Lion menghancurkan Ice Wall milik Chu Jiao dengan satu kali dorongan. Chu Jiao pun nampak kaget Ice Wall-nya dihancurkan begitu mudah. Dengan cepat Chu Jiao melemparkan bom asap ke depan dan segera mengajak Liu Qingzu untuk lari. Chu Jiao mengatakan bahwa ketiga orang ini setidaknya punya kekuatan yang setara dengan tingkat tinggi seorang martial artist tingkat tinggi. Tidak baik terlalu lama melawan ketiga orang ini. Mereka harus mundur lebih dulu. Liu Qingzu pun mengerti. Namun tanpa mereka duga, Black Lion nyatanya saat ini menyusul mereka dan telah siap memutuskan kedua leher mereka menggunakan belatinya. Black Lion pun menyebut bahwa ini waktu yang sangat pas, masih ada tersisa 1 detik lagi. Namun di saat Black Lion bersiap mengeksekusi, Black Lion menyadari kehadiran orang lain yang datang. Dan benar saja sebuah pedang besar jatuh di antara mereka. Namun Black Lion masih sempat menghindari serangan ini. Dan ternyata serangan ini dari Yi He. Black Lion seketika bertanya siapa Yi He, apakah Yi He satu kelompok dengan mereka. Yi He pun menyebut bahwa dirinya adalah orang yang akan mengambil nyawa Black Lion. Black Lion pun merespon hal ini dan menyebut Yi He sangat sombong. Dan seketika Black Lion mengaktifkan Dark Killing Technique 12 Illusionary Shadow. Black Lion pun menekankan bahwa Yi He akan mati. Namun sebelum semua bayangan ini menguasai Yi He telah mengaktifkan teknik The World milik Dio Brando. Sehingga waktu seketika berhenti. Yi He pun menyebut bahwa seorang martial artist tingkat tinggi dengan perlindungan aura di tubuhnya bahkan dihantam Mariam Teng pun kulitnya tidak akan terkelupas. Tapi tetap saja bisa dibunuh. Teknik Shadow Illusionary Murder ini memang hebat. Dirinya sama sekali tidak bisa membedakan mana tubuh asli Black Lion. Tapi dirinya sama sekali tidak perlu mencari yang asli. Black Lion bukanlah nama aslinya, The King Slayer yang tampak biasa saja dan seketika sebuah serangan kini menembus kepala Black Lion. Tanpa disadari oleh Black Lion itu sendiri dan seketika Black Lion mati. Lalu Yi He mengatakan bahwa mayatnya harus dimanfaatkan selagi hangat. Darah Black Lion bisa membantu dirinya menembus batas level martial art dan naik menjadi martial artist. Dan seketika Yi He kini mulai menghisap darah milik Black Lion hingga tubuh Black Lion mengering. Dan setelahnya Yi He pun merasa ini luar biasa. Dengan cepat dirinya telah mencapai prajurit tingkat ke-8. Di samping itu Catfish dan Aries nampak sangat kaget dengan hal ini. Catfish pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.
kapten mereka dibunuh bocah itu seketika. Aries pun juga bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan bocah itu menghisap darah kaptennya sampai habis. Dia benar-benar monster. Kemudian Yihe pun mengatakan bahwa ini belum selesai. Selanjutnya dirinya akan memperlihatkan sesuatu yang menarik kepada mereka. Yihe seketika mengaktifkan teknik The Devil Prison Body, Blood Devil Doll. Aries yang memperhatikan seketika merasakan sesuatu yang sangat buruk dan benar saja kapten mereka bangkit kembali. Catfish pun seketika panik dan bertanya apa-apaan mereka semua ini. Mengapa bocah ini lebih mengerikan dari yang lain? Benarkah mereka cuma seorang martial artist? Aries yang melihat Catfish pun mulai panik meminta Catfish untuk tenang dan serahkan ini kepadanya. Aries seketika melempar bayinya ke udara dan bayi tersebut tiba-tiba menunjukkan perubahan yang abnormal dan seketika menjadi monster berukuran besar. Aries pun meminta bayinya untuk menahan mereka. Dengan cepat Catfish pun segera mengajak Aries untuk kabur. Lalu Yihe pun meminta Chuzhou Liu Qingzu untuk bekerja sama dengan Shadow Devil-nya. Mereka harus tetap di sini untuk menghadapi manusia buatan ini. Dirinya akan mengejar kedua martial artis tingkat tinggi itu. Chuzhou pun mengerti dan dengan cepat Chuzhou mengaktifkan Bloodline Awakening Ice Demon Dragon. Bayi besar ini pun segera merespon tindakan Chuzhou. Dengan cepat Chuzhou pun maju menyerang dan melepaskan gelombang serangan esnya. Sedangkan bayi besar menggunakan tinjunya untuk menyerang hingga dua serangan ini pun saling beradu. Namun serangan Chuzhou tidak berhenti sampai di sana. Chuzhou memanfaatkan momen ini untuk menyerang menggunakan pedangnya hingga berhasil memberikan luka kepada bayi besar. Chuzhou pun menilai bahwa bayi besar ini ukurannya sangat besar. Walaupun besar namun reaksinya sangat cepat. Selain itu luka itu apakah bayi besar ini seorang cyborg? Namun di saat Chuzhou sedikit lengah saat berpikir, tiba-tiba bayi besar memberikan serangan. Chuzhou pun tidak menyangka jangkauan serangan bayi besar ini cukup besar. Namun di saat yang sama Black Lion yang memperhatikan ini seketika mengaktifkan teknik 12 Illusionary Shadow dan menyerang bayi besar dengan serangan bertubi-tubi. Di samping itu Liu Qingzu pun kini juga ikut mengaktifkan Bloodline Awakening Nether Sparrow dan kini sedang melakukan pengisian teknik genetika. Dan serangan skala besar pun kini sedang diarahkan ke bayi besar. Bayi besar seketika menyadari bahaya ini dan seketika ingin melarikan diri. Namun Chuzhou telah mengantisipasi hal ini dan membekukan kakinya. Dengan ini bayi besar tidak akan bisa kabur. Dan setelahnya Liu Qingzu melepaskan serangannya. Hingga ledakan besar pun terjadi. Kemudian kini berpindah di sebuah saluran air. Catfish pun terus berlari. Catfish pun menyebut hari ini sangat sial. Terakhir kali Aries melarikan diri dalam kepanikan seperti itu adalah di medan perang para panglima perang dan raja narkoba di segitiga hitam. Dan tak berselang lama Catfish menyadari seseorang telah datang. Dan benar saja sebuah serangan knuckle blade hampir mengenai Catfish. Catfish beruntung masih bisa menghindarinya. Yihe pun menyebut bahwa tikus memang sangat suka masuk ke solokan. Catfish pun seketika sangat panik melihat Yihe telah tiba di depannya. Di sisi lain Aries telah lebih dulu berlari jauh meninggalkan Catfish. Namun tiba-tiba di belakang Aries sebuah lonjakan energi sangat besar muncul. Aries pun menyadari bahwa arah itu adalah di saluran pembuangan air. Aries pun menyebut bahwa saat ini Golden Snake dan Bluebird kehilangan kontak. Kaptennya terbunuh dan bahkan kali ini Catfish. Dan sekarang hanya menyisakan dirinya seorang. Aries pun bertanya-tanya siapakah ketiga bocah itu. Aries pun kini ingin muntah karena paniknya. Aries sendiri tidak ingin mati dan ingin hidup. Aries pun sekarang bingung kemanakah dirinya harus melarikan diri. Namun di saat itu Aries ingat dan menatap ke arah sumber cahaya bulan yang turun. Tubuh manusia di bulan itu mungkin adalah mahakarya Tuhan turun ke surga. Dengan ini dirinya harus hidup. Bahkan jika itu berarti menyerahkan jiwanya kepada iblis, dirinya harus tetap hidup. Lalu sesampainya di bawah sinar bulan, Aries dikagetkan dengan pemandangan yang ada di depannya. Setumpuk tubuh manusia yang terlihat seperti memanjat kini berubah menjadi batu. Lalu di saat yang sama Yihe nyatanya kini telah berhasil menyusul Aries. Yihe pun bertanya Aries mau pergi kemana. Aries pun sangat kaget Yihe berhasil menyusulnya. Dengan cepat Aries memanjat menara manusia ini dan berusaha naik ke puncaknya. Lalu saat hampir di puncak Aries dikagetkan dengan sebuah pintu besar yang berada di puncaknya.
Dan tak berselang lama tiba-tiba pintu terbuka dengan cahaya yang menyilaukan. Aries yang melihat hal ini nampak menangis bahagia karena dirinya selamat serta memanggil ibunya. Dirinya sangat merindukannya. Aries kini berjalan perlahan memasuki gerbang besar itu dan klon Yihe yang menyaksikan ini pun tersenyum dan seketika menghilang layaknya asap yang terbawa angin. Lalu di area lain, Yihe pun menyaksikan hal ini tersenyum dari kejauhan. Yihe pun mengetahui bahwa barusan itu adalah ulah dari Senjiang Heavenly Kingdom. Sampai-sampai memanfaatkan ketakutan dalam hati Aries untuk memanifestasikan ilusi yang menyerupai dirinya untuk memaksa Aries pergi ke bulan. Ini sangat menarik. Selain itu, sekarang tim pembunuh yang dikirim Laserbird, 2 orang tewas, 3 orang tersisa. Sepertinya nasib 3 orang ini mungkin lebih baik mati saja. Yihe pun tidak sabar menghitung waktunya. Besok orang-orang Senjiang Heavenly Kingdom seharusnya tiba. Dan karena Laserbird sedang mengganti rugi basisnya serta kehilangan satu tim, besar kemungkinan mereka akan menahan diri. Jadi faktor luar biasa dianggap aman. Bekerja begitu lama, drama akhirnya akan dimulai. Lalu saat ini Yihe pun kembali berkumpul dengan Chu Zhao dan Liu Qingzu dan memperhatikan area sekitar. Liu Qingzu memberitahu Yihe bahwa keanehan misi ini sudah melampaui dugaan mereka. Apakah Yihe benar-benar akan melanjutkannya? Yihe pun meminta Liu Qingzu untuk tenang. Dirinya yakin lagi pula mereka bukan hanya bertiga. Ada seorang sekutu kuat yang diam-diam membantu. Hanya dia tidak ingin muncul. Mendengar hal ini, Chu Zhao pun berpikir mengenai sekutu ini. Setelah lama bergaul, Yihe jelas bukan hanya sekedar berasal dari keluarga biasa seperti di berkas. Di antara para pejuang memang ada perbedaan darah. Pejuang tingkat tinggi sudah menempati lapisan kehidupan yang berbeda dari manusia biasa. Yihe kemungkinan besar adalah anak haram dari pejuang kuat atau cucu dari keluarga pejuang kuat yang sedang menjalani ujian di dunia biasa. Kalau yang terakhir pasti ada pelindung di sekelilingnya. Itu bisa menjelaskan sekutu yang Yihe maksud. Kemudian Yihe pun mengatakan kepada Chu Zhao dan Liu Qingzu bahwa hari ini ada tugas penting untuk mereka. Mereka berdua nanti ikut dengan Magic Shadow-nya. Pergi dan hancurkan patung tanah di tiap rumah di seluruh kota. Chu Zhao pun mengerti dan segera berangkat. Lalu Liu Qingzu tanpa banyak bicara seketika pergi. Namun di saat itu Yihe memanggil Liu Qingzu dan meminta Liu Qingzu untuk percaya pada dirinya. Liu Qingzu pun tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya percaya serta Liu Qingzu juga meminta Yihe untuk mulai sekarang agar lebih percaya pada rekan satu timnya. Jangan selalu menanggung semuanya sendiri. Lalu saat ini Yihe kembali ke kastil Buddha Jiangsan. Dr. Matt menyambut Yihe yang telah kembali. Yihe pun meminta Dr. Matt untuk tidak banyak bicara, waktunya sedikit. Mereka harus segera bersiap-siap. Dr. Matt menyebut bahwa para android yang pernah Yihe bunuh dikumpulkan di sini. Yihe pun menyebut ini hal yang bagus, jumlahnya cukup banyak. Yihe seketika mengaktifkan Bloodline Awakening Anthropomorphic dan memberikan darahnya kepada tumpukan mayat android. Dan darah ini pun seketika diserap oleh para android ini dan membuat mereka hidup kembali. Yihe menyebut bahwa pertama hidupkan kembali mayat-mayat android ini dengan virus vampir. Kemudian gunakan otoritas Anthropomorphic untuk memberi mereka kekuatan Anthropomorphics. Ketika saatnya tiba, mereka akan berubah menjadi pasukan raksasa undead yang sepenuhnya patuh pada dirinya. Lalu Dr. Matt mengatakan bahwa Bio Mosquito telah dilepas. Sekarang sedang menuju ke kota Kabupaten Linsui. Yihe pun menyambut baik hal ini. Di dalam Bio Mosquito tersebut tersimpan darah vampir. Terbang masuk ke setiap rumah, memberi mereka kehangatan dari dirinya. Setelah infeksi selesai, perbaiki kembali Mecha Great Buddha yang dulu. Meski sudah tercerai-berai dan tampak sulit diperbaiki, melepas beberapa senjata lalu memodifikasinya lagi masih mungkin. Dr. Matt membenarkan hal itu dan meminta Yihe untuk tenang. Yihe menyebut bahwa ini sudah bagus, dirinya sudah melakukan persiapan di sini. Selanjutnya lihat bagaimana pihak lawannya Heavenly Kingdom akan bereaksi. Kemudian di tempat lain, rombongan bus pun kini sudah mulai mendekat ke Kabupaten Linsui. Dijelaskan bahwa Senjiang Heavenly Kingdom asalnya adalah aliran manusia harus musnah, yang muncul saat ranah invasi mistik pertama meletus.
Seorang paus misterius membawa kekuatan mengerikan dari reruntuhan ranah mistik, membuat gelombang itu berkembang pesat dengan kecepatan mengerikan. Ajaran mereka adalah mengambil demonic embrio yang terbawa dari ranah mistik, lalu melalui penghisapan daging, nyawa, dan jiwa makhluk hidup, menjadikannya tumbuh. Ini akan menciptakan sebuah wadah yang bisa aktif sementara bagi dewa, membawa peradaban manusia yang tertinggal memasuki nyata sebuah Heavenly Kingdom. Lalu Paus atau Ketua Heavenly Kingdom menyebut bahwa tempat ini adalah negara terberat untuk ditaklukkan oleh Heavenly Kingdom, dan kini akan segera menjadi bagian dari Heavenly Kingdom. Divine Embryo akan dikandung. Nomor utamanya di depan adalah Kabupaten Linsui, tempat Uskup Agung melahirkan Divine Embryo 4 tahun lalu. Lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa Tuan Agung menyelamatkan, dia berkorban begitu banyak untuk para dewa. Tetapi pada akhirnya dia diserang dan dibunuh oleh orang-orang bodoh di Linsui. Pada akhirnya dia bahkan tidak sempat melihat penampilan dewasa dari Divine Embryo yang telah dia tanam dengan susah payah. Ini benar-benar dunia yang mengerikan yang memakan manusia. Anggota lain menyebut bahwa seorang pria yang teguh dalam imannya seperti Uskup Agung begitu baik dan penuh kasih sayang, akhirnya tidak punya apa-apa lagi. Ketua pun mengatakan oleh karena itu mereka tidak boleh membiarkan pengorbanan Tuan Besar sia-sia. Mereka tidak bisa membiarkan dunia ini jatuh lebih dalam ke jurang di tangan sekelompok orang bodoh. Siang J akan menjadi dosa zona kedua. Ketua pun mengucapkan selamat kepada kedatangan para dewa. Ketua pun memberitahu anggotanya bahwa inilah pembebasan. Hingga para anggota Heavenly Kingdom menyerukan kata, mereka menyelamatkan umat manusia, Tuhan datang ke dunia. Tidak ada kerajaan di bumi. Lalu kembali ke Kabupaten Linsui, di mana kondisi bulan tetap seperti ini di malam berikutnya. Heavenly Kingdom pun kini sudah sampai. Ketua pun menyebut ini sungguh menarik. Sepanjang sejarah perkembangan angka dewa, hanya 2 Divine Embryo yang berhasil menetas. Sekarang itu akan dimasukkan dalam sejarah para dewa. Orang pertama ditetaskan oleh Heavenly Kingdom menyebabkan anomali iklim global, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana terkait. Ia mengakibatkan kematian, cedera, dan pengungsian ratusan juta orang. Dan ini hanya hasil dari 1 menit aktivasi dewa. Setelah orang kedua mendarat di benua Australia, kabut dan arus jernih muncul di lautan sekitarnya menutupi seluruh benua. Lalu tidak terjadi apa-apa. Seluruh benua Australia terhubung dan area kota itu sepenuhnya kosong dalam pantauan satelit. Pasukan koalisi menderita kerugian besar dan sejak itu, hutan gelap ini telah terdaftar sebagai zona terlarang tingkat S. Dan tidak ada seorang pun yang pernah menginjakkan kakinya di sana lagi. Ketua pun seketika melukai tangannya dan darahnya pun kini mengkristal. Dan hal ini pun diikuti oleh anggota lainnya. Ketua pun mengatakan bahwa sekarang agama mereka ada di sini untuk menyambut kedatangan dewa ketiga. Dan perlahan ketua pun kini berjalan memanjat naik ke atas bulan, hingga sampai ke depan gerbang. Balik ketua meneteskan darahnya di depan gerbang dan mengatakan bahwa dewa di atas Jing terimalah darahnya hingga gerbang pun terbuka. Ketua pun menyebut bahwa itu adalah peti mati dewa Keijin. Dan Divine Embryo yang awalnya dibudidayakan oleh uskup ada di dalamnya. Sekarang setelah menyerap nutrisi dari seluruh Kabupaten Linsui selama 4 tahun, Divine Embryo hampir mencapai kematangan. Ketua pun memberitahu anggotanya untuk mulai menyambut dewa teknologi. Mereka pun mengerti dan kini ketua pun turun membawa peti mati tersebut. Lalu ketua pun meletakkan peti matinya di tengah kristal darah dan ketua menyebut Yue Siang Agung, dewa iblis di alam mimpi. Pelayannya yang setia yang paling setia memanggilnya ke sini. Izinkan dirinya memanggil namanya Setan Bulan Baro. Dan kini jiwa-jiwa manusia yang telah dirasuki mulai diambil. Namun sebelum itu terjadi, Yihe seketika mengeluarkan energi auranya dan menangkap semua jiwa yang diserap. Ketua pun kaget dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jiwa yang awalnya putih bersih kini berubah menjadi biru. Apakah raungan tadi yang mencemari jiwa? Bagaimana ini mungkin terjadi? Bagaimana mungkin roh Divine Embryo terkontaminasi oleh auman orang lain tanpa menyadarinya? Ketua pun bertanya-tanya siapa dalang di balik ini. Lalu Yehe pun mengatakan bahwa sayangnya ritualnya tidak bisa dibatalkan. Roh-roh biru yang tercemar ini mencoba mencemari Divine Embryo. Yehe pun meminta maaf atas penantian dia yang lama kini gagal. Ketua pun seketika bertanya siapa Yehe.
Yihye mengatakan bahwa sekarang dalam keadaan malas ini, Tuan masih tidak bisa tahu siapa dirinya. Dan dengan cepat Yihye telah menargetkan serangannya. Hingga serangan kini pun dilepaskan dan membuat Tuan tidak bisa mengelak dari serangan mematikan ini. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.